starters, we fire starters. One out of a million marine show fights. Always to the feeling that I won't deny that work. Never could toss. Look at my eyes, I'm on the rocks, rise. Assalamualaikum, halo, saya Aprilia dari Satpol PP Kabupaten Lebak. Jangan lupa subscribe channel YouTube-nya Abogel A806EL. Di sana banyak konten-konten seru dan menarik. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa di subscribe ya channelnya Bogel. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue Bogel. Kali ini gue lagi ada di Gunung Kencana. Tepatnya di kampung apa ini gue nggak tahu. Tapi ini pasti di pasarnya, pasar Gunung Kencana. Kali ini gue lagi sama keluarga besar gue di rumahnya Lutfi, dan gue ketemu sama saudara-saudara gue dari teman-teman yang punya konten kajian gaib. Ya, malam ini gue akan bikin satu kenang-kenangan selama gue masih standby di Gunung Kencana, dan konten ini sedikit berbeda dengan biasanya. Vlog gue agak sedikit horor bro. Seperti gimana sebenarnya kita lihat. Dan buat teman-teman yang baru lihat konten gue, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Oke, jangan lupa ya subscribe ya channel gue. Ini teman-teman udah standby semua di sini sama Bang Kohar yang punya wilayah Gunung Kencana. Subscribe ya. Oke guys, sekarang kita sudah tiba di Kewadanaan Parung Kujang Gunung Kencana. Nah, ini lokasinya. Coba break sebentar ya. Sekarang kita udah di lokasi Kewadanaan Parung Kujang. Sekarang kita ada di kantor kecamatan. Nah, sini kantor KUA dan ini kantor kewadanaannya. Malam ini 23 Juni 2020, dan kita berada di lokasi kantor kecamatan KUA dan juga Kewadanaan Gunung Kencana, Kewadanaan Parung Kujang, Kecamatan Gunung Kencana, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Kita akan ngobrol dengan teman-teman gue yang punya konten kajian gaib. Dia ada hitungan bulan, baru 1 bulan udah hampir 1.500 subscribernya. Salut banget. Mudah-mudahan cepat-cepat bisa naik ratingnya dan cepat berbayar. Guys, kita lihat keseruannya ya. Oke guys, sekarang kita ada di Kewadanaan. Ini teman-teman dari kajian gaib. Ini ada Kang Pupu. Halo Pu. Halo. Halo, ini sama Kang Waldi. Ini sama Bro Solihin. Dan juga ada Kang Azim. Oh, ini playboy ini satu. Saingan Kang Pupu nih. Playboy banget. Serius amat bos. Ngapain bos? Siap. Gue SMS siapa bos? Wah kacau. Intip dikit. Waduh jangan. Ini tim-tim kajian gaib seru kalau posisinya lagi nggak pakai atributnya ya. Keren-keren, masih muda-muda mereka ternyata. Gue merasakan hal yang aneh di sini bro. Panas banget bro, gerah banget. Apa gua kegedutan kali ya bro? Ini keringetan, bukan karena gue itu, tapi karena gue gendut banget. Oke, ini sama Kang Pupu. Ini leadernya di kajian gaib. Sedikit dong bu, agak mesraan dikit ya, sedikit dulu duduknya. Agak mesra gitu ya. Kang Pupu, gue senang banget sih sebenarnya kajian gaib itu bisa ngasih satu motivasi banget buat gue. Dalam waktu sebulan bisa ngejar 1.500 subscriber dari kreativitas anak-anak Gunung Kencana. Ternyata hasilnya lumayan maksimal. Kalau menurut Kang Pupu sendiri, kenapa sih nama kontennya kajian gaib? Kajian gaib ya.
Bang. Iya, kenapa? Karena tujuan saya pribadi, kajian gaib itu bukan hanya untuk main-main gaib atau jin, tapi untuk dikaji, dipelajari apa itu gaib itu seperti apa, karena bermacam-macam gitu. Kajian gaib itu ya ngaji gaib, ya kitabnya ada, kita berpetualang juga ada gitu. Nah, maka disebutnya namanya channelnya itu kajian gaib gitu. Oke. Kajian goib, bro. Keren, gue bikin dah besok katanya kajian bogel. Ini buat konten pertama gue, namanya Amuba ya, anak muda Banten. Salah satunya yang ngisi pertama kali konten gue tuh ini teman-teman kajian goib. Ini banyakan bro. Nah teman-teman gue, nah halo dong. Anjir. Ini anak mereka kajian goib nggak butuh cahaya mereka. Yang butuhkan tuh kajian mereka sendiri sebenarnya. Nah sekarang gini, dari pertama kali bikin konten yang udah pernah dilakukan sama kajian goib sendiri, apa yang dirasakan hal yang paling unik yang menurut Pupu and the King, Pupu dan teman-teman, hal yang unik, ada misalnya kejadian yang unik atau apalah gitu yang seru menurut kalian? Kalau yang unik kayaknya nggak ada Bang, tapi yang serem banyak. Oh serem. Serem banyak. Kok serem ya? Serem. Yang serem, yang seru itu ya ada. Kemudian rintangan kita itu besar jadinya. Permainan hal gaib itu tidak mudah gitu. Harus ada wiridnya, kita rajin ibadah kan gitu, sebagian gitu. Maka dari wirid itu kita keilmuan gitu, kita itu nambah gitu ya. Maka rintangan kita pun nambah lagi gitu. Kalau dari sisi, kan kalau penelusuran goib ya di sana kan, kalau lihat kajian goib sebenarnya bisa nggak sih ngasih pengobatan atau alternatif ke teman-teman atau warga sekitar yang ada di Gunung Kencana sendiri, bisa nggak sebenarnya dari kajian goib sendiri? Pengobatan ada gitu ya. Kalau sekarang sih ya, kalau sekarang saya kalau kita mau lagi istirahat gitu Bang, istirahat, cuma bukan berhenti ya, cuma istirahat, dialihkannya kepada guru saya, ke kakak saya, yaitu guru saya juga, bapak saya juga. Yang guru saya ya pertama bapak saya yang letaknya di Cileles ya, Kadubana kampungnya, Haji Udin Samsudin. Yang kedua Ustadz Dayat. Yang ketiga Bapak Yadi yang letak di Gunung Kencana. Yang keempatnya di Pandeglang Kapudin. Itu guru saya semua. Saya lagi istirahat gitu. Tapi kalau Kang Pupu sendiri berapa lama mempelajari dunia seperti ini? Atau sekitar 6 tahunan saya. Tahunan? Iya. Saya sebenarnya mencintai dunia wanita, bukan itu kamu mau sih bro. Mungkin udah tujuan saya begini gitu. Karena menjadi gini ya, saya tadinya ya nggak mau, cuma sudah terjun. Kalau kita telanjur terjun ya sudah ya. Nah, selain pengobatan tadi, selain kita mengenalkan dunia gaib kepada publik ya, iya. Ada sih tujuan lain dari bikin konten ini? Bikin konten ya tujuan kita hanya mengkaji diri dan mengkaji mistis yang ada di wilayah-wilayah dan pengobatan Bang, gitu sih. Kalau sementara ini daerah Gunung Kencana aja atau di luar Gunung Kencana juga ada? Di luar gunung, wilayah yang pernah di-shoot sama anak-anak kajian gaib sendiri, ada nggak yang di luar Gunung Kencana? Udah ada yaitu di Pantai Selatan, di Sumur 7, di Rumah Kosong ada, letaknya di mana itu? Cihara. Kalau target berikutnya di mana? Kita masih di jalan sini, ada yang request masih di jalan sini. Nanti kita akan di Gantarawang, Rangkas Cibadak yang ini Serang ya. Maksudnya Serang. Insya Allah kita akan turun ke Gantarawang. Kalau teman-teman sendiri dari tim kajian gaib, nih dari ya sekarang aja
untuk di wilayah kewadanaan, kecamatan sama KUA sendiri merasakan aura yang berbeda nggak? Kalau saya biasa aja gitu Bang, soalnya mungkin yang di situ positif gitu, karena sesuatu energi gaib yang positif dengan bertemu dengan positif lagi, dia nggak bakal ngeganggu, dia nggak bakalan mengusik gitu. Tetapi kalau energi yang negatif dia pasti terusik atau dia merasa mengusik lagi gitu. Maka hal yang positif ya tidak, menurut saya begitu. Kalau saya biasa aja di sini, nyaman-nyaman aja. Atau mungkin sudah mengenal semua Bobo ya? Kurang tahu juga. Saya nggak tahu nih siapanya. Tapi bisa merasakan ya? Merasakan ya, insya Allah bisa lah. Di sini kita bisa. Lebih jelek dari Candi nggak? Atau Wawi? Atau siapa dia? Atau lebih jelek dari gua jangan-jangan ini? Oke, ini buat teman-teman semua, jangan lupa ditonton juga kontennya Kajian Gaib TV ya. Kajian Gaib, sorry ini nggak bener ngomong gua nih. Hal ini buat gua unik sih, unik banget karena mereka anak muda semua. Kalau kalian lihat konten mereka pasti berbeda karena menggunakan atribut yang sangat santun dari sisi Islami. Mereka menggunakan hal-hal yang layak untuk ditonton. Tapi ketika bareng sama gua, ya mau gak mau mereka harus sedikit berbeda lah, dengan sweaternya, dengan rambut berantakannya. Jangan dilihat berantakan dan sweaternya, tapi lihat gantengnya bro. Untuk kedepannya, andaikan konten ini makin besar, apa yang akan Pupu bawa dengan misi yang sekarang sudah berjalan? Cuma sekarang ada satu lah. Kalau kita mah nadar ya. Kalau kita nyampe 5.000 subrek, kalau saya nyebutnya subrek Pak, subrek aja, karena berbeda dengan yang lain. Kita akan donasikan atau kita akan sedekahkan ke yatim piatu kalau nggak ada orang-orang yang tidak mampu lah. Maka penonton yang dimanapun berada, dukung selalu ya. Pertama dukung channelnya Abang Bogel ini, terutama juga Kajian Gaib, karena kita pun ada tujuannya lah, bukan hanya untuk main-main gitu. Insya Allah kita donasikan ketika nyampe 5.000 subrek itu, kita donasikan kepada yatim piatu. Mudah-mudahan juga cepat berbayar juga, maksudnya berpenghasilan juga. Jangan lupa ya bro, saya juga orang miskin loh. Butuh bantuan juga ya, please ya, buat pemerintah. Jangan yang COVID aja, gue juga terdampak, sama aja. Mudah-mudahan dengan Kajian Gaib bisa keterima, gue masukin list ya. Di Kajian Gaib yang pertama kali dikasih donasi itu gue, karena gue bikin konten sama mereka semua. Tapi buat Kajian Gaib mudah-mudahan bisa lebih positif, bisa lebih dewasa, karena gue percaya kalian itu punya sudut pandang berbeda. Selain itu juga Kajian Gaib ini konten yang banyak dinikmati bro sama teman-teman di masyarakat, karena gue ngeliat viewernya banyak banget dan udah ribuan semua. Mudah-mudahan sih secepatnya cepet-cepet bisa dimonetisasi deh, karena ngelihat dalam waktu sebulan, gila, salut. Tetap rendah hati, tetap bijaksana menghadapi apapun yang terjadi. Buat teman-teman Kajian Gaib, ya saya berharap sih kedepannya bisa menjadi apa ya, panutan buat masyarakat sekitar, entah itu di Gunung Kencana maupun di Indonesia khususnya. Jadi konten kreator yang positif, bisa memotivasi masyarakat untuk bisa lebih baik dengan adanya konten Kajian Gaib seperti ini. Oke, buat teman-teman jangan lupa ya subscribe juga nih kontennya Kajian Gaib, dan ini menurut gue layak tonton dengan kualitas gambar yang bagus. Mereka gambarnya bagus, dengan sinematik, mereka kreatif banget, beda sama konten gue nggak begitu bagus-bagus amat, tapi yang nggak subscribe terlaluan loh. Harus subscribe juga, sama aja, jangan Kajian Gaib doang. Dan buat teman-teman juga yang mau kenal langsung sama teman-teman di Gunung Kencana di Kajian Gaib, kita kumpul di mana sih bro, base campnya? Saya
kadang-kadang di depan pondok ya. Apa sih Bani apa? Darul Kirom. Darul Kirom. Kalau nggak juga Di Kadubana ya? Iya, di Kadubana. Kadubana Ciroles. Kadang di Gunung Kencana juga. Di Gunung Kencana di Bapak Yadi di sebelah Alfamart sebelum polseknya. Sebelah polsek. Tanyain aja deh, Lutfi kenal semua. Paling kurus, paling ganteng, paling tinggi. Peace. Adek gua lo boleh ngambek. Terus juga buat kajian gaib nih yang terakhir deh. Apa harapannya dari teman-teman kajian gaib untuk masyarakat Indonesia khususnya, Bang? Ya intinya semoga konten kita ini bermanfaat lah buat masyarakat gitu ya. Semoga ada juga hikmahnya yang diambil gitu. Jadi ambil ya positifnya aja, negatifnya pasti ada, maka yang diambil itu yang positifnya, yang bermanfaatnya gitu tuh Bang, gitu. Misalnya di konten semuanya ya ada yang negatif, ada yang positif juga kali ya, gimana orang-orang sekitar ya gitu. Keilmuan itu pasti kita akan terlihat karena ada dua faktor gitu. Yang pertama, kita khidmat kepada guru. Apa itu khidmat? Artinya kita melayani guru, menghormati guru gitu. Jangan kita hanya meminta ilmu, cuma kita tidak pernah melayani guru gitu. Kita mencuekkan gitu, udah ngambil ilmunya, kita pergi ya gitu kan. Terkadang kan banyak orang seperti itu. Maka percuma kita banyak belajar mutolaah, belajar tafsir, hadis, menghafalkan semuanya, tapi kita hasilnya nol. Karena kenapa? Nggak ada namanya hikmat. Hikmat itu apa? Menghormati guru, melayani guru gitu tuh. Disuruh guru ya mau gimana pun mau. Karena guru tidak pasti menyuruh tidak hal-hal yang negatif, pasti positif, yang terbaik buat murid-muridnya. Saya begitu Bang. Dalam banget bro. Ini ngomong bukan sih ya. Aduh, sorry, dalam banget bro. Belajar itu bukan dari anak, bukan dari yang tua aja, anak muda juga bisa kita kaji bareng-bareng. Dan salah satunya ini guru besar gua juga untuk konsultasi. Ya Pak Guru, siapa guru, sama-sama guru ternyata. Nggak lucu, ada guru konvensional sama guru spiritual, beda deh. Sebenarnya hal ini bisa dijadikan motivasi buat teman-teman semua. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan seperti ini bisa menjadikan kita jauh lebih baik dan lebih dekat dengan Allah ya. Lebih bukan kita takut dengan mereka, tapi terus takut cuma dengan Allah. Jadi menambah keimanan kita, dan mudah-mudahan dengan konten yang ala kadarnya ini bisa memberikan satu hal positif buat teman-teman semua. Dan buat kajian gaib, semoga sukses semuanya, selalu memberikan motivasi yang positif buat masyarakat, bisa memberikan hal-hal yang mendidik buat masyarakat juga, dan semoga tetap terus kreatif buat teman-teman semua. Ya sukses terus deh buat semuanya. Makasih banget buat teman-teman yang udah nonton konten gua, dan jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share channel YouTube gua, dan juga di subscribe, like, komen, dan share kontennya kajian gaib buat teman-teman semua. Makasih banget, dan ini adalah hal yang positif, yang unik buat gua. Mudah-mudahan kedepannya gua bisa menemukan konten-konten lebih unik lagi. Kalau Anda punya saran, punya masukan buat konten gua, silahkan tulis di bawah sini. Saya mesti ngobrol dengan siapa. Ini konten baru gua, namanya Amuba, anak muda Banten. Mudah-mudahan bisa memberikan hal yang berbeda buat teman-teman semua. Sukses terus ya buat kajian gaib. Amin. Tadi tos dulu bro, jangan strek. Beda bro, nggak perlu salaman, beda. Kalau di gua beda. Oke, buat teman-teman yang lain, makasih banget ya. Nih, pada hitam-hitam semua nih orangnya. Wah gila, thank you kajian gaib. Serem banget nih. Waduh, gue yang hitam sekarang bro. Lo hitam, gue juga hitam bro. Thank you. Subscribe ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Subscribe. Di subscribe channelnya. Oke. Thank you. Oke, buat semuanya jangan lupa di subscribe.
Thank you.